pada penganut pangan sembah mentari, bulan bintang binatang disembahi. Meski awalnya Ibrahim diikuti, Yasir strategis geografisnya jalur dagang antara Yaman Syria, berternak bertani didukung alamnya, pendatang dari selatan dan utara. Kelompok besar ada di kota ini, kelompok Arab dan kelompok Yahudi. Nabi Yahudi, suku Aus dan Khazraj Arab sejati. Sebelum Islam mereka saling serang, perebutan wilayah sebabkan perang. Sudah umum bangsa Arab suka perang, apalagi Yahudi pengibar perang. Bulan Haji dan bulan Dzulhijjah digunakan Nabi untuk berdakwah kepada pedagang atau peziarah, khususnya yang datang dari Madinah. Yahudi Madinah sudah percaya Nabi akhir zaman di kitab mereka, ciri-ciri suku serta namanya tertulis jelas di Taurat mereka. 6 orang Yathrib lalu masuk Islam dan menyebarkan di kampung halaman. Tahun berikutnya 12 orang, tahun selanjutnya 70 orang. Maka mudah mereka terima dakwah saat Nabi menyiarkan agama. Beberapa orang lalu bersumpah memeluk Islam dan akan membela. Saat kafir Quraisy kencang menyiksa, perintah hijrah akhirnya turun juga. Para sahabat berangsur mulai hijrah, sembunyi-sembunyi pergi ke Madinah. Madinah berada di utara Makkah, tanahnya subur, rakyatnya ramah tamah. Nenek moyang Nabi berada di sana dari pihak ibu Sayyidah Aminah. Masyarakat Madinah terdiri dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ada juga sedikit kaum Majusi, mereka syirik karena sembah api. Dalam Islam wajib membela diri, jika diganggu, diusir, diperangi. Apalagi jika agama dirusak, wajib perang bisa menjadi mutlak. Meski Nabi sangat lembut pengasih, perusak Islam disapu hingga bersih. Diri Nabi akan diam disakiti, namun perusak Islam diperangi. Berikut nama-nama peperangan yang pernah terpaksa harus dilakukan: Uhud, Badar, Khaybar, Khandaq dan Ghaffar, Mut'ah, Hunain, Thaif, Tabuk, Bani Lihyan, Bani Sulaiman, dan Aswadi, Amr, Jandal, Najran, Hamrul Asad, Bani Nadir, Bani Quraisyah, Umratul Qadha, Maka jadi takluk semua perang karena
313 orang kafir Quraisy Makkah 1000 orang. 70 tokoh kafir terbunuh, hanya 14 Islam terbunuh. 70 orang kafir ditawan, bisa bebas dengan uang tebusan. Kawanan yang miskin menembus dirinya dengan mengajari menulis membaca. Seorang tawanan wajib mengajari 10 anak hingga bisa mengerti. Malaikat dan iblis ikut berperang, tapi tentu saja Islam yang menang. Iblis menyamar jadi seseorang, malaikat datang ikut berperang. Nama-nama ahli Badar berkhasiat, jika ditulis bisa menjadi jimat. Yang memakai bisa kebal selamat atas izin Allah yang maha hebat. Tahun ketiga kalender Hijriah, Bani Sa'labah menyerang Madinah. Nabi menghadang di luar Madinah, mereka lari ke gunung dan lembah. Dasuci pemimpin pasukan ini, dengan pedangnya mengancam sang Nabi. Disebut nama Allah, pedang jatuh, ia dimaafkan dan tidak dibunuh. Kafir Quraisy dendam kalah perang Badar, 3000 orang datang siap tempur. Nabi menyiapkan 1000 orang, karena fitnah tinggal 700 orang. Umat Islam kalah karena mereka tidak patuh kepada pemimpinnya. Pasukan pemanah di atas bukit ikut turun dan juga ikut berebut. Pasukan musuh lalu menempati bukit Uhud dan langsung memanahi pasukan Islam yang bawah sana. Banyak yang syahid, kehilangan nyawa. 70 muslim wafat terbunuh. Sayyidina Hamzah juga terbunuh, ditembak oleh budak bernama Wahsy. Dadanya dibelah, jantungnya dicuri. Dimakan Hindun, seorang wanita, balas dendam kematian ayahnya. Dalam perang Badar ayahnya mati, saudaranya juga kalah dan mati. Pada tahun kelima dari Hijriah, Yahudi Madinah dan kafir Makkah bersatu. 1000 muslim di Madinah, 10.000 pasukan dibawa, dipimpin langsung oleh Abu Sofyan. Kaum muslimin hanyalah bertahan, menggali parit atas usul Salman. Kafir tak bisa masuk Madinah aman, hanya saling panah dari kejauhan atau perang tanding satu-satu lawan. Sayyidina Ali pemuda jagoan, banyak orang kafir beliau kalahkan. Lalu Allah mengirim badai besar, orang kafir bingung dan kocar kacir. Terkena badai pasir, matanya buta atau melarikan diri ke Makkah. Setelah menang dari perang ini, Nabi memerangi kaum Yahudi karena ikut menyerang umat Nabi, meski dulu telah dilindungi Nabi. Tahun ke-7 dari tahun Hijriah, kota Khaybar Yahudi penduduknya diserang Nabi karena mereka ikut bergabung menyerang Madinah. Mereka ikut dalam perang
menyerang Madinah karena hasad. 1.600 orang pasukan kepung mereka hingga terkalahkan. Tahun ke-8 dari Hijriah terjadilah perang disebut Mu'tah. 3.000 pasukan disiapkan. Zaid bin Harithah menjadi komandan. Perang terjadi karena pengikut Busra membunuh utusan wakil Rasulullah. Padahal tak boleh seorang utusan dibunuh saat menyampaikan pesan. Musuh ada 200.000 orang, Arab kafir dan Romawi bergabung. Zaid gugur digantikan oleh Ja'far. Abdullah lalu menggantikan Ja'far. Abdullah gugur digantikan Khalid. Pasukan selamat karena ide Khalid. Ia menyuruh menaburkan debu seakan bantuan datang menyerbu. Mereka lalu mundur ke Madinah karena musuh banyak jumlahnya. Ini awal mula diperbolehkannya kawin Mu'tah, namun dilarang akhirnya. Tahun 6 Hijriah bersama 1.500 para sahabat untuk umroh ke Makkah Mukarramah. Hanya bawa pedang untuk berjaga. Di sumur Hudaybiyah dekat Makkah, pasukan Quraisy menghadang mereka. Keduanya sampai berperang akhirnya, namun sepakat berdamai di dunia. Akhirnya Nabi tak jadi berumrah. Beberapa hari pulang ke Madinah. Inilah awal mula Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah Mukarramah. Nabi berdakwah kepada para raja, mengajak mereka menyembah yang esa. Nabi mengirim para delegasi menyampaikan surat ajakan ini. Dia al-Kalbi ke Kaisar Romawi, Syu'yah bin Wahab ke Mudil al-Harisi, Khatib bin Bakar ke Muqaddisi, Abdullah bin Hufay ke Isbisal, Umar bin Umayyah ke Raja Nexus, Ala bin Haruni ke Bahrain diutus, juga ke Ja'far dan Jalan dan diutus, juga ke Hamzah bin Ali diutus. Hanya Raja Bahrain dan Oman yang Islam menerima dakwah Nabi masuk Islam. Raja Persia merobek surat sang Nabi, sambutan hangat dari Kaisar Romawi. Raja Mesir memberikan hadiah budak perempuan bernama Maria. Dibebaskan Nabi dan dinikahi berputra Sayyid Ibrahim Al-Qahiri. Tahun ke-8 kalender Hijriah, kafir Quraisy langgar janji Hudaybiyah. Mereka menyerang Bani Khuza'ah, sekutu sang Nabi di kota Makkah. 10.000 pasukan disiapkan menuju ke Makkah. Diberangkatkan Khalid bin Walid sebagai komandan. Kota Makkah segera dibebaskan. Khalid diserang sebagian orang, ia tewaskan 38 orang. Nabi masuk Makkah tanpa perlawanan, berhala di Ka'bah beliau hancurkan. Khalid menghancurkan patung Al-Uzza, Amr bin As hancurkan patung Suwa, Zaid menghancurkan berhala Manat, 360 berhala dibabat. Abu Sufyan musuh besar umat Islam, namun oleh Nabi diberi ampunan. Ia ditangkap di luar kota Mekah karena ia
umat Islam saat ini. Ia dulu menyakiti sang Nabi, kini tak berdaya mencegah Nabi. Membebaskan Makkah dari kaumnya yang dulu menghina, mengusir dirinya, maka dikuasai dan dijaga agar muslim bebas berhaji ke sana. Orang Mekah takut saat Nabi datang, padahal Nabi tak bermaksud perang. Nabi bukanlah seorang pendendam, jika tak melawan mereka aman. Orang Mekah takkan dilukai jika tak menyerang dan tutup pintu rumahnya. Aman juga masuk Masjidil Haram atau masuk ke rumah Abu Sufyan. Tokoh kafir menyatakan